Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Saya mengenal beberapa orang yang setiap hari selalu tersenyum, berbuat baik, dan tidak pernah ada kata keluhan keluar dari mulutnya. Ketika saya mempelajari dan seringkali ngobrol, saya mengerti bahwa dia ini selalu mempunyai alasan untuk bersyukur. Dia mengatakan bahwa saya menghitung-hitung yang harus saya syukuri dan saya membuat pertandingan, Romo. Pertandingan apa? Pertandingan antara apa yang jelek sama yang baik. Dan saya menghitungnya yang baik itu 10 kali lipat. Jadi kalau saya menemukan yang jelek 5, saya akan membuat perbandingan menghitung kebaikan itu 50. Nah, pada waktu menghitung-hitung kebaikan itu ternyata mengubah suasana hati saya. Yang tadinya jelek, melo, galau, karena 5 hal yang saya temukan negatif. Ketika saya mulai menghitung 5, 10, 15 hal-hal yang baik, tidak sampai hitungan 20, suasana hati saya sudah berubah jadi baik. Wah, luar biasa bagi saya ya. Sebuah jalan sederhana yang rupanya efektif. Karena itu orang ini selalu senyum, selalu bersyukur, selalu berbuat baik. Dan kemudian saya memang mengerti bahwa memang hidup ya tergantung kita. Mau melihatnya dengan sudut pandang positif atau negatif. Tergantung kita. Menilai baik dan buruk itu kan pikiran kita. Sebetulnya realitas itu netral. Hujan misalnya. Hujan itu netral. Bisa positif, bisa negatif, bisa baik, bisa buruk. Bagi penjual es, hujan seharian ya buruk, membuat orang tidak kepengen beli es. Tapi bagi petani yang sudah menunggu lama, tidak hujan-hujan, wah hujan itu menggembirakan. Tergantung kita. Maka kalau bisa membuat pertandingan 1:10, wah itu lumayan itu. Kita bisa mengubah suasana hati dengan menghitung-hitung berkat. Tapi ada juga yang saya temui dan banyak orang yang isinya mengeluh terus, komplain terus, banyak itu. Bahkan ketika disodori sesuatu yang positif, dia tetap bisa menemukan yang negatif. Nah, menurut saya orang seperti ini ahli hal-hal negatif. Makanya hidupnya susah, negatif terus, komplain terus, mengeluh terus. Dan dia senang sebetulnya, senang menjadikan dirinya korban. Karena itu untuk berubah, tidak mau dia. Lebih enak menyalahkan orang lain, lebih enak menjadi korban, karena lalu tidak tanggung jawab. Dan karena itu banyak yang memilih jalan itu. Maka hidupnya juga menyebalkan sebetulnya. Tidak membahagiakan. Tuhan sebetulnya hanya meminta kita bahagia. Hanya itu saja, tidak minta yang lain. Dan bahagia itu dengan mencintai, dengan berbelas kasih, dengan melakukan kebaikan-kebaikan. Nah, kita bahagia dengan cara itu, tidak dengan cara yang lain. Karena memang berbuat baik, mengasihi, itu sesuai dengan kodrat kita ketika kita diciptakan. Allah adalah kasih dan Allah menciptakan kita secitra dan segambar dengan Allah sendiri yang adalah kasih. Maka ketika kita mengasihi, kita sesuai, selaras dengan maksud kita diciptakan. Dan disitulah ada damai, ada kegembiraan, dan juga ada sukacita. Tidak ada jalan lain. Tidak ada orang jahat, bahagia itu nggak ada. Membenci, bahagia itu nggak ada. Nggak ada, itu hanya kelihatannya saja. Yang benar adalah ketika kita mencintai, kita berbahagia. Ketika digerakkan oleh belas kasih, kita bahagia. Maka sebetulnya langkah sederhananya selain membuat pertandingan yang baik dan yang negatif, meneliti apa yang menggerakkan kita dalam bertindak, dalam mengambil keputusan. Apakah digerakkan oleh egoisme atau digerakkan oleh belas kasih. Kalau digerakkan oleh egoisme pasti nggak tenang, nggak bahagia. Tapi kalau digerakkan oleh kasih, pasti bahagia.
Dan ada satu latihan lagi yang membuat kita bisa mengasihi, yaitu latihan melakukan silih setiap hari. Silih itu tindakan-tindakan besar ataupun kecil yang sengaja dipilih untuk menebus dosa. Itu namanya silih. Bisa dosanya sendiri, bisa dosanya orang lain. Misalnya, saya melihat dan mengalami orang tua dulu, orang tua saya misalnya contoh saja, pernah melakukan kesalahan, pernah hidupnya susah dan sebagainya, maka saya sekarang melakukan silih. Saya berdoa 10 kali salam Maria untuk penebusan dosa orang tua saya. Itu silih, contoh saja. Atau saya merasa bahwa saya sudah melakukan banyak hal yang salah di masa lalu, maka saya melakukan silih setiap hari. Saya akan memberikan 1 bungkus nasi dan sayur untuk orang yang membutuhkan yang saya temui di jalan. Itu silih. Ada juga silih yang saya melihat teman saya, dia kelakuannya sungguh-sungguh membuat dirinya sendiri susah. Maka kemudian saya membuat silih, saya akan berlutut berdoa selama 15 menit untuk pengampunan dosa sahabat saya. Nah, itu silih juga. Ketika kita melakukan silih, sebetulnya di situ ada kesadaran bahwa saya orang berdosa, orang lain juga orang berdosa. Daripada menghakimi, lebih baik saya melakukan silih supaya terjadi pengampunan. Dan di situ juga berarti sadar dan percaya akan Allah yang Maha Pengampun. Sekaligus latihan rendah hati. Dan kemudian dengan cara itu kita bisa melihat kehidupan ini lebih positif. Daripada sekedar mengeluh atas kejahatan, lebih baik melakukan sesuatu yang bisa menebus kejahatan itu. Nah, itu latihan silih yang bisa dilakukan setiap hari atau seminggu sekali atau sebulan sekali, terserah. Bisa besar, bisa kecil. Maka kalau kita punya kebiasaan membuat pertandingan 1:10 yang negatif dan positif, kemudian melakukan silih, kemudian melakukan kebaikan, mengasihi, pasti hidup kita jauh lebih tenang. Hidup kita juga lebih banyak unsur rasa syukurnya. Karena memang dalam hidup kita itu ada begitu banyak unsur, banyak dimensi. Seringkali kita fokus pada 1 atau 2 hal saja. Dan kemudian lupa bahwa ada unsur yang lain. Dengan melakukan silih, dengan menghitung-hitung yang negatif dan yang positif, kita kemudian melihat kehidupan secara lebih seimbang atau bahkan lebih positif. Dan ada begitu banyak sebetulnya yang bisa kita praktekkan secara sederhana, hal-hal praktis yang membantu kita untuk menghayati hidup dengan lebih baik. Tetapi terutama kesadaran bahwa kita begitu dicintai oleh Tuhan, itu yang paling utama. Maka saudara-saudara terkasih, handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.